Kelihatan ya Lause? Ya, kelihatan. Halo. Iya, Kelihatan, Linda. Iya, suara saya juga jelas ya. Oke. Iya, oke. Oke, baik. Kita akan bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan untuk minggu satunya lagi ya, yaitu judul pada minggu depannya yaitu mengenai tentang sungguh sebuah penghinaan. Nah, ini dikatakan penghinaan, mungkin nanti kita akan bersama-sama untuk membahasnya ya. Nah, ini terdapat dalam firman Tuhan Yesaya pasal 36 dan Yesaya pasal 37. Nah, ini ada tambahan juga ya di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 37 dan 2 Tawarik pasal 32 ayat 20 sampai 23. Nah, poin dan tujuan yang mau kita sampaikan, mungkin nanti ini slide-nya kita nggak sampaikan ya, nanti pada saat kita bawa firman Tuhan, tapi pada saat ini saya masukkan dulu ya. Nah, poin pertama, yaitu poin di dalam firman Tuhan ini, yaitu daripada bergantung kepada dirinya, yaitu Hizkia berpaling kepada Allah, satu-satunya ya, karena yang berdaulat selama masa bencana, dan Tuhan menyelamatkan Yehuda. Nah, tujuan di dalam firman Tuhan ini ada beberapa ya. Pertama, nanti kita akan bersama-sama untuk melihat mengenali hinaan Asyur sebagai hinaan kepada Allah. Kedua, melihat yaitu kontras respon Ahaz dan Hizkia kepada musuh yang menyerang. Dan bukan itu aja, kita akan bersama-sama juga mempelajari yaitu menganalisa isi doa Hizkia. Nah, ini ada kalimatnya nyambung ya, nanti saya perbaiki. Sudah itu membuat sebuah doa meniru yaitu doa Hizkia. Modelnya ya, nanti kita sama-sama itu di aplikasinya ya. Nah, di dalam firman Tuhan ini yaitu tadi temanya mengenai tentang sungguh sebuah penghinaan. Nah, di sini saya mau mengajak kita bersama-sama untuk mencari kata-kata ya, yaitu kata-kata yang berhubungan dengan penghinaan. Mungkin di antara kalian juga tahu ya, kita sama-sama mencari ya di sini ya. Saya ada buat itu tabel ya. Nah, kita bisa mencari kata-kata yaitu penghinaan, yaitu baik kita melihat secara mendatar, menurun atau diagonal ya. Mungkin di antara kalian ada. Coba kita sama-sama mencari kata-kata. Nah, ada enggak di antara kalian? Ketemu enggak kata-katanya? Marah ya? Marah. Iya, ada. Ada lagi, Lause? Ayo. Kita ada bau. Bau. Ada lagi. Itu mengenai, ada lagi? Bodoh. Iya, ada lagi? Ayo. Lause-lause yang lain. Boleh. Kata-kata penghinaan ya. Kita menghina gimana sih ya? Dengan marah. Iya, tadi sudah ya. Haram, Lause. Ada lagi? Banyak ya kata-katanya ya. Ayo. Semuanya pada pintar-pintar ya. Ayo, ada lagi. Ada goblok gitu juga ya, Lause. Oh, goblok. Ya, ada lagi. Semakin banyak, semakin itu ya. Secara mendatar, menurun, diagonal, baik dari kita membacanya dari bawah ke atas juga ada, dari ke kanan ke kiri juga ada ya. Oke, baik, kita sama-sama melihatnya ya. Tadi dari teman-teman sudah ada ya. Pertama ya kita lihat, nah menusuk ya, ada kan? Nah sudah itu apalagi ya? Senam. Senam apa? Menusuk. Memberontak. Nah, ada ya. Nah, kata apa lagi tuh? Tadi marah ya, marah ada. Sudah tuh akal jahat ya. Memberontak tuh penghinaan. Iya. Kan dia memberontak, Lause. Dengan kata-kata dia memberontak dalam arti ya dia memberontak dengan kalimat ya, dengan kata-kata ya. Nah, ini kan menghina. Hah? Kata-kata penghinaan kan? Iya. Nah, sudah tuh akal jahat juga ada ya. Nah,
pemarah tadi ada ya, marah ya Lause, sudah itu pengkhianat ya, mengkhianatin ya. Nah, sudah itu ada kata-kata yaitu bodoh tadi ya. Sudah tuh kata apa lagi ya? Dengki ya, dengan kata-kata yang membuat teman kita ya, sudah tuh memukul, juga dengan kata apa lagi? Yaitu pemarah. Nah, ini hanya kata-kata penghinaan. Kadang penghinaan ini bisa di konteksnya dengan ada yang positif, ada yang tidak ya. Nah, di sini kita akan bersama-sama juga untuk melihat ya dengan beberapa hal. Nah, ya, terlebih dulu kita harus tahu dulu penghinaan itu apa ya. Nah, kalau penghinaan ini maksudnya tuh ungkapan atau penyataan atau aturan atau merupakan suatu perilaku ya yang tidak sopan ataupun mencemooh. Nah, di sini kita melihat yaitu penghinaan itu ada kata awal dan akhiran. Nah, kalau di sini hinaan yaitu dasar dengan akhiran ya. Ya, mungkin dengan pada saat ini kita akan melihat yaitu lebih kenalnya yaitu perang perkataan. Nah, di sini kita akan bersama-sama melihat dulu ya, apa yang diserang orang ketika mereka menghina seseorang. Nah, kita akan melihat beberapa poin ya, yaitu mungkin kadangkala dengan kecerdasan dan kemampuan ya, orang terkadang hal apa sih yang paling pintar untuk dikatakan, misalnya yang adalah yang tidak berkata sama sekali gitu loh, dengan kemampuan kita, dengan kecerdasan kita gitu ya. Kadangkala itu orang tuh bisa menyerang ya dengan hal-hal ini gitu ya. Nah, bukan hanya ini aja ya, bisa dilihat dari penampilan, pakaian gitu ya. Nah, kalau kamu dengan mungkin ya kebanyakan gaya misalnya ya, tapi maaf ya Tupang, karena kamu bisa mengimbangi gayanya, bisa jadi tekan itu hidup yang berkurang. Nah, itu bisa dikatakan juga ya secara tidak langsung ya kepada orang itu gitu. Nah, bukan aja yaitu baik dengan keluarga atau teman. Nah, itu juga kadangkala ya diserang ya dengan kata-kata ya yang menghina seseorang gitu. Nah, sudah tuh apa sih relasi antara hinaan dan pertempuran? Nah, di sini kita bisa melihat yaitu hinaan sering kali tuh mengarah kepada perkelahian, itu bisa menimbulkan ya. Nah, sudah itu orang yang bertengkar karena menghina orang. Nah, itu kadangkala bisa dengan kata menghina aja ya, itu bisa membuat orang kadangkala membuat merasa tersinggung atau merasa membuat dia gimana ya, oh kok dengan kata-kata begini saya masa itu merupakan suatu hal bagi saya tuh nggak bisa begini gitu ya. Nah, kadangkala itu bisa terjadi baik di sekolah ya ataupun di rumah ataupun dengan sahabat-sahabat kita juga ya. Kadangkala ada teman ya gitu. Nah, di sini kita akan bersama-sama untuk melihat ya, akan melihat yaitu seorang tokoh yang bernama Asyur, yaitu memulai perang dengan menghina rakyat Yehuda dan Allah mereka. Nah, kita akan penasaran untuk melihat akan hal ini ya. Nah, di sini terlebih dulu kita akan melihat siapa yang tokoh pada saat ini yang akan nanti lebih menonjolkan ya, yaitu Hizkia. Nah, kita akan melihat terlebih dulu Hizkia itu siapa gitu ya. Hizkia adalah anak dari Raja Ahaz ya. Nah, di sini kita akan melihat dan juga dia orang tuanya, ibunya yaitu yang bernama Abi yang juga disebut Abia. Nah, di sini mungkin Lose akan menjelaskan sedikit ya. Hizkia adalah raja nanti di dalam konteks firman Tuhan ini ya, yaitu raja yang dihina. Kita akan melihat apakah Raja Hizkia seperti ayahnya gitu ya. Nah, yaitu Raja Ahaz yang masih ingat cerita minggu kemarin ya. Nah, siapa yang dapat mengingat apa yang Ahaz lakukan ketika dia yang sering yang diserang oleh bangsa yang di sekitarnya.
Nah, di sini Lause cuma mau mengingatkan ya sebagian ya. Nah, Ahaz yaitu bersekutu dengan Asyur ya. Sudah itu bukan itu aja, dia menolak ya tanda-tanda Yesaya, dan sudah itu dia melakukan itu semuanya tuh dengan dirinya sendiri ya. Nah, kita melihat dari Hizkia ini ya, dia adalah putra Raja Ahaz ya yang menuai hasil yang tidak menyenangkan dari persekutuan ayahnya dengan Raja Asyur. Ya, yang dikatakan dengan kata yaitu ya tidak seperti ayah ataupun ya tidak seperti anak ya dengan hubungannya ya. Nah, di sini kita akan bersama-sama untuk melihat ya dari Hizkia ini ya untuk lebih jauh, tapi kita akan bersama-sama juga untuk lebih dalamnya lagi untuk melihat tentang Asyur itu siapa juga ya. Nah, di sini kita akan melihat dari hal ini yaitu Hizkia sama sama Ahaz ya itu adalah keturunan Daud juga ya. Kita lihat istilah di sini ya. Nah, di sini kita akan melihat juga di dalam kota-kota yang ada di peta ini yaitu Kekaisaran Asyur ya. Ada kan di sini. Nah, di sini kita akan melihat nanti Hizkia akan menderita akibat dari persekutuan dengan Asyur ya. Asyur juga telah yaitu melihat dari ini yaitu dia memiliki menyerang ya dengan suku utaranya yaitu Israel ya dengan diserang oleh Asyur. Ya, kekuatannya ini tuh secepat pada masa itu yang sedang berbaris menuju Yerusalem yang dengan ketakutan ya pada saat itu. Nah, bayangkan sih bagaimana sih perasaan penduduk Yerusalem ya terhadap banyaknya pasukan Asyur yang berdiri di luar kota mereka. Nah, di sini nanti kita akan bersama-sama untuk melihatnya bagaimana nanti serangan-serangan demi serangan yaitu dengan kata-kata ya. Nah, baik, kita akan melihat terlebih dulu ya di sini nanti ada apa sih ya. Nah, pertama poinnya kita akan melihat di dalam Yesaya pasal 36 ayat 1 sampai 3. Nah, nanti ada juga di dalam dua raja-raja pasal 13 ayat 17 dan ayat 18. Itu bukan pasar ya ayatnya ya. Nah, di sini kita akan bersama-sama melihat satu demi satu terlebih dulu ya, yaitu dengan hinaan Asyur itu apa sih? Nah, tadi Lause sudah mengingatkan ya, kita mau tahu dulu siapa sih Raja Asyur itu ya. Nah, di sini dia adalah Sanherib. Ya, Sanherib itu Raja Asyur. Nah, Asyur ini adalah seorang Asiris ya. Dia adalah suatu kerajaan ya yang dengan kekaisarannya yang berpusat di hulu sungai Tigris yang Mesopotamia ya, Irak nama kerajaan ini. Nah, yang berasal dari ibu kotanya yaitu kota Asyur yang dikenal dengan istilah Asyur ya. Nah, yang menuju pada region di mana kerajaan ini berpusat. Nah, kita akan melihat lagi untuk lebih lanjut ya di dalam firman Tuhan. Nanti kita akan membukanya ya. Yesaya pasal 36 ayat 1 sampai 3 ya. Lause mau minta untuk Lause Linda boleh tolong bacain Yesaya pasal 36 ayat 1 sampai 3. Oke. Maka dalam tahun ke-14, zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia, disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoab bin Asaf, bendahara negara. Ya, makasih ya. Nah, di sini kita sudah tahu juga ya, Raja Asyur tadi ya. Nah, dengan pertanyaannya di dalam firman Tuhan tadi ya, seberapa berhasil sih serangan Asyur pada saat itu? Kita sudah sangat jelas sekali ya di dalam ayat 1 sampai 3 ya.
Di sini kita akan bersama-sama untuk melihat seberapa berhasil sih serangan Asyur. Nah, Roselinda bisa membantu. Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Iya, benar ya. Ternyata di sini kita melihat di ayat 1 sangat sudah jelas ya. Benar ya, sangat ya. Segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Nah, itu juga kita bisa membacanya di 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 13 ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat kenapa sih ya kita melihat di dalam serangan pada saat itu, yaitu terakhir ya sekali pada saat itu, yaitu orang ya dengan raja yang beramal untuk melawan ya serangan Asyur, tetapi kota-kota itu berkumpul di mereka tuh runtuh di bawah kekuatan musuh. Nah, di sini kita sudah melihat ya dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh Asyur ya kepada yaitu Yehuda. Nah, di sini kita bisa melihat ya untuk seberapa besar lagi sih, apakah dia sampai di sini saja Asyur? Enggak ya, malahan dia dengan begitu semangatnya gitu ya. Nah, siapa yang keluar untuk menemukan komandan itu? Nah, dengan kata itu ya. Nah, di dalam ayat 1 sampai 3 itu pun juga ada ya jawabannya ya, yaitu para pejabat Hizkia. Benar ya, dengan menemui komandan pada waktu itu. Nah, di dalam ayat 3 dan juga terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 18. Nah, kepada persekutuan Asyur kita juga bisa melihat ya di dalam Hizkia pun juga beberapa pejabatnya keluar ya untuk menemui, karena dengan serangan dengan Asyur mereka melihat ya apa sih yang terjadi. Nah, kita melihat ya siapa yang berbaris yaitu ke Yerusalem. Nah, kita juga bisa melihat ya siapa sih yaitu komandan Sanherib dan pasukan besar. Benar kan? Di dalam ayat 2 dan juga terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 17. Nanti kalian boleh membacanya ya. Nah, di sini apakah cuma sampai di sini serangan itu terjadi dengan hinaan Asyur ini? Enggak ya, serangan itu terus menerus ya yang dilakukan oleh Asyur ini ya. Kita melihat kadangkala dengan perkataan ataupun peperangan ini terjadi bukan hanya dengan senjata ya, tetapi peperangan ini dilakukan dengan kata-kata yang begitu sangat hebatnya ya. Kadangkala membuat rakyat Hizkia bisa dikatakan mundur ataupun merasa gimana ya, di satu sisi dia melihat dari serangan ini, satu sisi lagi dia melihat, oh ada satu pihak yang bisa menolong atau gimana gitu. Nah, kita melihat seberapa hebat sih serangan itu dilakukan lagi gitu ya. Nah, terdapat di dalam Yesaya pasal 36 ya ayat 4 sampai 7. Nah, Lose minta Lose cowok ya yang bantu bacain. Lose Henry boleh tolong bacain. Saya 36 ya. 4 sampai 7 ya. Yesaya pasal 36 ayat 4 sampai 7 Lause. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur. Percayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang. Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap pada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap padanya. Dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah inilah kamu harus sujud menyembah. Iya, makasih ya. Nah, itulah kata-katanya ya. Nah, di sini bagaimana komandan itu menghina
rakyat Hizkia yang sudah dibacakan oleh Lause Henry ya di dalam ayat 4 sampai 7. Nah, itu penghinaan yang begitu luar biasa ya membuat rakyat Hizkia ya. Kamu tidak mungkin menang ya. Kamu tidak punya pasukan besar ya. Jadi mengatakan juga, akankah kamu bergantung kepada Mesir sebagai sekutu? Nah, sungguh lucu gitu ya. Bergantung kepada Mesir seperti bergantung kepada buku rapuh. Nah, dengan kata-kata yang begitu ya, membuat rakyat Hizkia. Nah, jika kamu bersandar kepadanya, maka kamu tidak akan mendapatkan dukungan. Malah kamu akan terluka. Apakah kamu benar-benar pikir Tuhan Allahmu akan menolongmu? Bahkan mengatakan hal itu ya. Nah, kepada rakyatnya Hizkia. Nah, Komandan Hasur ini memakai peperangan itu ya dengan perang kata-kata ya, itu menghina dengan kekuatan militer Yehuda ini. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ya, pada saat itu ya, Ahaz yaitu ayahnya Raja Hizkia ini, dia memakai dengan Asyur ya untuk melakukan akan hal ini. Nah, kita pun juga bisa melihat ya, itulah yang membuat ya Hizkia sama Ahaz itu tuh sangat berbeda. Nah, nanti kita akan melihat untuk lebih lanjutnya lagi ya. Nah, kita akan bersama-sama nanti untuk memparafrasakan, yaitu menguraikan hinaan ya, untuk melihat di dalam Yesaya pasal 36 ayat 8 sampai 20. Nah, di sini kita akan bersama-sama untuk membacanya, yaitu di dalam ayat 8 sampai 10 ya, nanti dibacakan oleh Lause Linsen ya, nanti dilanjutkan oleh ayat 13 sampai 15 Lause Kar ya. Nah, sudah itu akan dilanjutkan lagi di dalam ayat 16 sampai 17 dibacakan oleh Lause Fang Fang ya. Sudah itu ayat 18 sampai 20 dibacakan oleh Lause Tina ya. Boleh silakan membaca. Oke ya, dari ayat 8. Maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2000 ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan daripada pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Sekarang pun adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Ayat 13. Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarkanlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. 16. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya. Ayat 17. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu. Suatu negeri yang bergandum dan berair anggur. Suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur. Dilanjut. Lause Tina ya. Lause Tina ada? Kalau Lause Tina enggak ada, Lause Yuliana boleh bantu? Ya, aku lanjutin ya. Ya. Ayat 18. Jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwain? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku?
Makasih ya Lause-Lause yang sudah membacakan firman Tuhan di dalam ayat 8 sampai 20. Nah, kita akan bersama-sama untuk melihat menguraikan ya serangan-serangan yang dilakukan oleh Asyur ya. Itu pun juga sudah sangat jelas ya. Yang tadi Lause-Lause sudah bacakan ya di sini ya. Itu walaupun Raja Asyur ya akan memberikanmu 2000 kuda ya, kamu bahkan tidak dapat menyediakan pasukan sebanyak itu ya. Nah, bukan itu aja. Bagaimana kamu dapat berdiri menghadapi salah satu dari pejabat kami? Nah, Tuhan sendiri ya yang memintaku untuk menaklukkanmu, dia ada di sisi kami. Nah, kelanjutannya di dalam ayat 13 sampai 15. Nah, itu rangkumannya ya. Jangan biarkan Hizkia menipumu ya. Dia tidak dapat menyelesaikan kekacauan ini. Nah, dilanjut lagi di dalam ayat 16 sampai 17 ya. Jangan dengarkan Hizkia ya. Jika kalian menyerah, hidupmu akan baik ya. Nah, kami akan membantu kalian ya dengan kata-kata yang begitu ya. Nah, bukan itu saja ya, sampai di dalam ayat 20 ya. Jangan percaya ketika Hizkia berkata bahwa Tuhan ya, dia memakai nama Tuhan ya untuk menyelamatkanmu. Tidak ada ilah yang dapat menyelamatkan dari pasukan Asyur. Nah, di sini kita bisa melihat sudah ya hinaan ya yang dengan peperangan itu selalu diserang ya. Nah, kita akan melihat dengan beberapa hal. Nah, ya, untuk melihat dari hal yang terjadi. Apa yang akan dikatakan komandan itu benar ya, yang seperti di dalam firman Tuhan yang sudah dibacakan ya tadi ya. Ilah palsu tidak menolong bangsa lain. Yehuda tidak memiliki kekuatan militer yang besar ya, bukan aja ya. Dia mengatakan juga menurut kalian sih apa yang sedang dia coba lakukan ya. Nah, dia di sini yaitu Asyur ya, yaitu dengan kata membuat keributan, membuat rakyat meragukan Hizkia, membuat para pasukan jadi takut. Nah, di sini kita akan melihat siapa yang sebenarnya dihina oleh komandan itu ya, dengan satu-satunya yaitu Allah. Nah, disinilah kita bisa melihat ya, dengan perkataan penghinaan itu bisa dilakukan oleh manusia ya untuk bisa membawa ya menjatuhkan gitu ya. Nah, kita keberdosaan itu dilakukan oleh manusia. Nah, coba kita pikirkan ya, manusia ya semakin begitu bobroknya ya, dengan ketidakberdayaan seharusnya menyadari akan hal ini, tetapi ternyata enggak ya. Nah, kita akan melihat lagi ya dengan perkataan yang diserang ya, tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Inilah yang mau menunjukkan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Melalui siapa yang tadi Lause sudah singgung ya, anaknya Ahaz siapa? Yaitu Hizkia. Hizkialah ya yang akan membuat semuanya ini. Tuhan akan menyelamatkan ya Israel ya melalui Hizkia. Baik dengan peperangan perkataan, tapi Tuhan akan menunjukkan melalui Hizkia, yaitu melalui sesuatu hal yang luar biasa. Nah, kita akan melihat ya bagaimana Allah menyelamatkan Yehuda. Nah, kita akan melihat di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Yesaya pasal 37 ayat 1 sampai 8. Nah, kita akan bersama-sama melihat terlebih dulu. Lause yang belum membacanya, Lause Acong ya. Coba Lause Acong tolong bantu baca ayat 1 sampai 3. Ada Lause Acong atau Lause Hendra? Kalau enggak, ada ya? Ada enggak ya? Saya enggak bisa lihat kalau HP ya. Ada enggak ya? Kalau Lause Acong, kalau enggak ada, dibantu oleh Lause Herman, ayat 1 sampai 3. Lause Herman hadir? Absen. Oh, absen. Lause Santoso lah bantu, ayat 1 sampai 3. Yesaya 37 ayat 1 ya.
Iya. Sebenarnya siapa Oh, Coco? Herman Oke, ya. baik-baik dikit, Co. Iya, iya, Baik sorry. kau nih, Co. Sebentar Herman, sebentar Santoso apa mau Coco? Ya. Nanti Lause Santosa lanjut ya, ayat 4 sampai 8 ya. Oke, Lause Herman. Absen. Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya pakaiannya dan diselubunginya badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan, disuruhnya juga Eliakim kepala istana, Sebna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Maaf. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Ya, Sampai dilanjut. ayat 30 ya, Lose? 3. Dilanjut oleh Lause Santoso. 4 sampai 8 Sampai 8 ya, ya. Lause. Yo. Oke. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya lah Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa Raja telah berangkat dari Lakis. Ya, makasih ya Lause-Lause yang sudah membacanya. Nah, kita melihat ya bagaimana pekerjaan Allah ya untuk menyelamatkan Yehuda ya, yaitu melalui Hizkia yang sudah dibaca oleh Lause-Lause di ayat 1 sampai 8. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya, apa yang Hizkia lakukan. Nah, di dalam ayat 1 sampai 3 sudah sangat jelas sekali ya, dia merobek pakaiannya, yaitu mengutus pejabat kepada Yesaya. Nah, bukan itu aja. Nah, disinilah tadi apa sih perbedaan reaksi dia dari ayahnya. Dia yang di sini yaitu Hizkia ya, dari ayahnya. Tadi Lause sudah singgung ya sedikit ya, yang membuat perbedaan kalau Asyur ya, yaitu Ahaz, yaitu ayahnya, yaitu dia dengan maksudnya itu kepada Asyur untuk melakukan yaitu suatu rencana-rencana ya. Nah, di sini kalau Hizkia yaitu di dalam ayat 4 yaitu mencari pertolongan yaitu kepada Allah. Kalau Ahaz dia tidak ya, dengan kekuatannya sendiri ya, dengan dia tidak percaya kepada Allah ya, tapi kepada ilah-ilah yang lain gitu. Nah, di sini kita juga bisa melihat bagaimana Allah menyelamatkan Yehuda. Nah, di dalam ayat 8 sampai ayat 6 sampai 8 jelas ya, pasukan itu mundur akhirnya ya untuk menemui raja di tempat lain. Nah, di sini kita akan bersama-sama untuk melihat lagi ya bagaimana ya yang terjadi ya Allah untuk bisa menyelamatkan yaitu Yehuda, yaitu bangsa Israel. Nah, di sini kita akan bersama-sama untuk melihat lagi di dalam ayat 14, 15, 16 ya sampai 37 ya. Mungkin cuma ada beberapa ayat saja yang akan kita baca ya dengan waktunya ya. Nah, Lause akan bersama-sama untuk mengingatkan kalian ya beberapa poin ya. Apa yang dilakukan ya Hizkia pada waktu ini. Nah, di dalam ayat 16 juga sudah sangat jelas ya. Dia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan, lalu apa yang dia lakukan? Yaitu dia berdoa. Nah, itulah yang Hizkia lakukan. Ya, nah itulah yang Hizkia ingin ya. Apa yang dia lakukan terlebih dulu ya, dia datang kepada Tuhan. Nah, bukan itu aja yang kita mau tahu.
apa yang Tuhan lakukan ya. Nah, di dalam ayat 35 ya, yaitu dengan membunuh sebanyak 185.000 prajurit tanpa bantuan. Itu adalah kuasa ya yang Allah lakukan. Itu tidak bisa dilakukan oleh manusia ya. Itu sudah sangat jelas ya. Itu yang bisa dilakukan adalah satu-satunya Tuhan. Nah, di sini jadi yang Tuhan ingin mau menunjukkan apa yang Tuhan buktikan kepada Asyur, supaya Asyur pun juga tahu ya siapa sih Allah satu-satunya Yahweh ya. Nah, di sini mau menunjukkan bahwa Allah adalah yang berkuasa. Allah tidak akan dihina. Dia hidup ya. Dia tidak seperti ilah palsu. Dia lebih besar ya, bahkan dia lebih besar dari raja apapun. Nah, satu hal yang bisa kita lihat dan satu hal yang bisa kita belajar untuk saat ini ya, yaitu dari Hizkia ya. Walaupun serangan demi serangan yang terjadi dengan kata-kata yang begitu sangat menyakitkan ataupun yang sangat membuat kita kadangkala jatuh ataupun melihat sesuatu yang terjadi di depan ya, kita dengan pasukan yang begitu masa itu nggak kuat ya di hadapan musuh, bahkan lebih besar gitu ya. Tetapi itu yang dilakukan Hizkia. Hizkia tidak panik ya, tapi Hizkia selalu ya mencari Tuhan terlebih dulu. Nah, itulah yang dilakukan Hizkia yang bisa kita belajar ya. Dia berdoa meminta Allah menyelamatkan Yehuda dari Asyur. Walaupun diserang Asyur, tetapi ia berpaling ya untuk melihat akan kemahakuasaan Allah. Nah, itu yang dilihat ya Hizkia ini ya, yang membentangkan surat ya, tadi ya ada gambarnya ya, lalu ia berdoa. Nah, nggak sampai di sini ya, yang kita lihat ya, kita akan bersama-sama untuk melihat Allah turut bekerja ya. Jadi Rose mau menyimpulkan ya, pertama yang tadi sudah kita lihat yaitu Hizkia berdoa minta diselamatkan ya, yaitu dia menyembah Allah, benar ya, dia memanggil Allah yang di dalam ayat 16 tadi ya, dia membuka hatinya kepada Tuhan, dia meminta Allah menolong Yehuda. Nah, di sini semuanya nggak ada sia-sia ya, doa dijawab ya, Allah bekerja ya, Allah hidup ya, tadi yang dikatakan sudah sangat jelas. Allah beda dengan ilah yang lain ya. Allah mengirimkan pesan pengharapan kepada Hizkia melalui Yesaya, yaitu Asyur akan dihakim dan raja tidak akan masuk ke Yerusalem. Allah berjanji dan menjawab doa Hizkia. Nah, di sini kita sudah dapat mengetahui ya, janji yang Allah lakukan ya nggak ada berubah ya, nggak ada ingkar. Kalau manusia melakukan janji pasti ada ingkarnya ya, tetapi di sini kita melihat akan kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita semua. Nah, di sini kita akan bersama-sama melihat juga ya, dilihat dari Hizkia ya, di dalam ayat 15 sampai 20 ya, tadi juga sudah dibaca oleh Lause juga ya. Nah, semuanya itu yang Hizkia lakukan itu, semuanya itu kepada Allah. Nah, apa yang bisa kita belajar dari Hizkia? Nah, pertama apa? Dia memuji Allah, menekankan ya kuasa Allah. Dia mau menunjukkan kepada musuhnya siapa yang lebih berkuasa, siapa yang lebih memiliki maksudnya itu yang memberikan kemenangan walaupun musuh menyerang begitu dengan hebatnya ya, dengan kata-kata yang begitu menyakitkan, membuat rakyat-rakyatnya bisa mundur, tetapi semuanya Allah lah yang akan menolong. Nah, untuk mengingatkan dirinya akan kuasa dan pemerintahan Allah,
untuk menunjukkan bahwa dia tidak percaya hinaan komandan itu. Nah, Hizkia pada saat itu ya dia nggak merasa ya namanya manusia ada kalanya juga dia takut ya, tetapi dia langsung memiliki sesuatu hal yang bisa datang kepada Tuhan. Nah, dia berkata, ilah bangsa lain bukan Allah satu-satunya Yahweh. Nah, itu yang ditekankan. Nah, Hizkia hanya mau memberitahukan masalah ini yaitu kepada Allah. Semua Hizkia merasa pada saat itu rakyatnya ya melihat ya dengan serangan-serangan yang terjadi ya, Hizkia datang kepada Tuhan yaitu dengan membawa kepada melalui doa ya. Nah, di sini kita bisa melihat di dalam ayat 20 itu juga sangat menekankan ya. Lose bacakan ya di dalam Yesaya pasal 37 ayat 20 dengan jelas yaitu mengatakan sebacanya, maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa Engkau sendirilah Tuhan. Itulah yang mau ditunjukkan kepada musuh, bahwa tidak ada Tuhan yang lain ya selain Allah. Nah, di sini kita mau merefleksi di dalam hidup kita juga ya. Kita melihat ya dengan serangan yang terjadi yaitu Asyur, yaitu melalui Raja Ahaz ya. Nah, tapi dengan Hizkia ini kita bisa belajar ya. Dia pun juga maksudnya itu dalam arti dia melihat dengan serangan itu terjadi kepada rakyatnya ataupun kepada dia juga ya. Nah, dia mau dengan imannya ya. Di dalam hidup kita juga mau bersama-sama untuk diingatkan gitu ya. Allah masih menjawab doa-doa umatnya. Dia senang ya memuliakan dirinya dengan melakukan hal yang besar untuk menyelamatkan anak-anaknya, yaitu termasuk kita semua. Dari situasi yang tidak mungkin ada jalan keluarnya, tapi Tuhan hadir. Kita melihat tentu di dalam kehidupan pada saat ini ya Allah dapat memilih untuk membawa ya kita melalui lembah kelam penderitaan dan atau ujian untuk mencapai tujuan yaitu kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Amin ya. Nah, bukan itu saja ya yang bisa kita lihat ya. Kita lupa bahwa Allah adalah salah satunya pencipta. Dia adalah Allah kita dan dia menepati janjinya. Kita mencoba menyelesaikannya sendiri daripada membentangkan masalah kita di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dan dengan segala permasalahan yang kita hadapi, walaupun kita mendapatkan hinaan dengan kata-kata yang kadangkala membuat kita dengan iman kita mungkin ya mundur ataupun kita merasa jatuh ya. Coba kita akan bersama-sama untuk berfokus ya kepada kuasanya Allah yaitu dalam krisis yang sedang terjadi pada saat ini. Yang akan memperkuat iman kita kepada Allah. Dan kita percaya kepada Allah, perjanjian kita selalu merupakan cara benar dalam menghadapi badai apapun. Nah, di dalam firman Tuhan, di sini juga mengingatkan kepada kita di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 ya. Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, di sini ya kita akan bersama-sama ya sudah mempelajari dan kita juga sudah diingatkan ya dengan serangan yang terjadi, tetapi kita akan diingatkan melalui yaitu Hizkia, yaitu dengan doa yang dia berharap kepada Tuhan. Nah,
coba sebelum kita nanti mengakhiri firman Tuhan ini, Lause mau bersama-sama ya, kita nanti mau memanjatkan doa ya yang seperti Hizkia panjatkan ya untuk bisa menyelamatkan bangsanya. Nah, di sini terlebih dulu Lause mau bersama-sama kita cari dulu ya, ada di dalam yang Lause buat ini, yaitu kata-kata, yaitu kata-kata yang ada di sini itu yang bisa kita panjatkan, yaitu kata-kata doa. Nah, mungkin Lause yakin dan percaya kalian semuanya ini pasti ya ada masalah, walaupun nggak ada masalah dengan sukacita, datang kepada Tuhan juga dengan doa. Nah, kata-kata doa pun juga yang bisa kita panjatkan dengan begitu banyak ya. Nah, coba kita akan bersama-sama nanti melihat ya kata-kata apa yang di dalam ini, baik menurun, mendatar. Ini salah satu contohnya ya, ada kata juru selamat. Nah, coba bisa bantu Lause. Ada kata-kata apa lagi yang biasa kita panjatkan gitu? Pertolongan. Iya, ada lagi? Baik secara kita bacanya dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas juga ada ya. Kehendak. Iya. Kehendak. Ayo. Mengasihi. Iya, benar. Ada lagi? Ya, semua pinter-pinter ya. Nah, biasa ini. Nah, di sini ada kata juru selamat tadi, yaitu bertahta ya. Sudah tuh ada kata juga mengasihi, bersyukur. Ada semua yang kata kalian semuanya ada masuk ya. Berdaulat ya, kehendak ya. Nah, Tolong. Iya, pertolongan bukan. Nah, sudah itu apalagi ya. Nah, pengampunan gitu ya. Nah, ada kata lagi satu, yaitu mengasihi ya. Nah, di sini nanti kita akan bersama-sama ya. Nanti Lause juga semuanya bisa membuat ya satu kata doa ya untuk di kelas masing-masing. Nah, ini saya buat untuk kelas saya ya, yaitu dengan doa. Ya Allah kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Engkaulah yang berdaulat dan maha tahu. Kami berdoa untuk teman-teman yang ada di kelas kami. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Ajari kami untuk selalu bersyukur dan bisa saling mengasihi. Memperhatikan teman-teman kami dalam satu kelas ini. Bisa memuliakan nama Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Juru Selamat yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, di sini kita bisa mengajarkan juga itu proyek ketaatan ya kepada kelas kita. Nah, di sini saya akhiri. Mungkin dari Lause ada masukan ataupun contoh ya. Ini saya stop di screen saja dulu. Ya, Lause. Sudah. Oke. Ya, terima kasih ya Lause Linda ya yang telah membawakan materi. Ya, makasih Chantal. Ya, secara garis besar, ya saya cukup mengerti dengan materi yang dibawakan. Walaupun jujur secara pribadi saat saya membaca buku bab 8 ini, saya agak sedikit pusing ya, karena jujur terjemahannya itu yang Indonesia kalau saya lihat agak sedikit kurang tepat banyak sekali. Jadi makin baca makin bingung ya yang bahasa Indonesianya, yang handout dan buku materinya gitu ya. Tapi Lause Linda sudah membawanya, sudah menangkap esensi-esensinya ya dengan baik. Tetapi ada beberapa hal nih yang saya mungkin mau berikan masukan, nanti juga Lause bagaimana melihatnya begitu ya. Nah, Lause Linda sudah sangat baik dalam menceritakan kisahnya. Ya, kisah apa yang dialami oleh Hizkia, kemudian hinaannya, dampak hinaannya gitu. Tapi saya belum melihat satu benang merah. Karena tujuan dari pembelajaran ini kan pasti ada tujuannya kan. Nah, tapi saya melihat itu kayaknya itu di ranah aplikasinya itu jadinya banyak sekali.
satu sisi kita belajar bagaimana cara membuat doa, belajar dari doanya Hizkia gitu. Nah, tapi kalau kita fokus ke doanya Hizkia, apa hubungannya dengan menerima hinaan? Gitu loh. Ya. Nah, seharusnya kan tujuannya itu bagaimana respon dari Hizkia menerima hinaan dan dia mengatasi hal itu. Sehingga anak remaja bisa belajar bagaimana saat mereka menerima hinaan, mereka juga bisa belajar dari Hizkia dan menerapkan prinsip doa itu. Ya, itu seharusnya ya menurut saya gitu loh. Aplikasi yang didapat gitu. Maka tadi kan ada 4 ya doanya Hizkia gitu ya. Nah, 4 doanya Hizkia itu sebenarnya itu lebih baik itu kita lihat untuk prinsip dikaitkan dengan bagaimana kita mengatasi hinaan. Jadi ada beberapa prinsipnya. Jadi 4 doa itu yang pertama dalam menghadapi hinaan ini, yang pertama itu Hizkia itu menekankan siapa Allahnya. Oke. Nah, kan tadi kan ada doanya pertama Allah berkuasa bla bla bla. Nah, kita jangan ambil poin pertama Allah berkuasa. Itu sepertinya jadinya menjelaskan doanya, tapi kita mau ambil prinsipnya itu. Yang pertama dia menekankan kepada siapa Allah. Kemudian yang kedua, dia memberikan bahwa pembalasan itu berasal dari Tuhan. Nanti Tuhan yang akan membalas mereka dan bla 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 gitu ya. Maka yang kedua, saat kita menerima hinaan, prinsip dalam doa itu adalah kita yakin bahwa Tuhan itu adil. Ya. Dia akan menentukan segala sesuatu yang benar, salah, hukuman dan semua itu dari Tuhan. Gitu ya. Nah, yang ketiga, Allah yang menilai. Jadi sebenarnya bukan orang lain yang menilai. Tetapi Allah yang menilai apakah kamu seperti yang dikatakan oleh orang itu. Ya, misalnya orang katakan dasar kamu jahat. Benar nggak? Gitu ya. Nah, sebagaimana tadi hinaan diberikan kepada Hizkia kan, dan Hizkia mengatakan itu tidak benar. Ya, dia kembalikan kepada Allah gitu ya. Berarti kita prinsipnya ambil Allah yang menilai. Dan keempat tadi itu adalah datang kepada Allah. Kita katakan doa kita kepada Tuhan. Nah, maka sebenarnya tadi prinsipnya itu ada 4 hal. Yang pertama siapa Allah. Kemudian kedua ya kita mengembalikan hak daripada penghukuman, segala sesuatu itu kepada Tuhan. Dan Allah yang menilai dan kemudian kita membawa semua keluh kesah kita kepada Tuhan. Nah, nanti di aplikasi pas membuat doa, mungkin saat ini kita pernah disakiti oleh kata-kata orang ya. Betul ya? Dikatain orang sesuatu, dihina orang lain. Tapi kita harus ingat, siapa Allah kita? Allah yang Maha Kasih. Engkau adalah Allah yang baik Tuhan. Kemudian engkau tahu banyak orang yang mungkin menghina saya dan sebagainya. Tapi saya tahu bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang adil. Engkau bisa melihat segala sesuatu. Dan di matamu saya sangat berharga. Dan saya membawa segala keluh kesah kepadamu. Nah, sebenarnya kita membuat begini sehingga mereka bisa mengaplikasikan saat mereka terkena hinaan, bagaimana respon mereka. Bukan kita hanya berhenti kepada menceritakan, kita kupas daripada kita, oh Allah berkuasa itu apa, kemudian ilah itu apa, gitu loh. Nanti itu benar, tapi nanti plot ke kehidupan mereka itu jadinya nggak ada, itu yang harus sedikit ditambahkan. Kemudian mungkin kalau misalnya itu menjadi satu benang merah dari awal, ya kita bisa memberikan data-data. Misalnya sekarang kan lagi ngetrend tuh media sosial. Nah, media sosial ini sekarang banyak sekali namanya cyberbullying. Ya. Orang dislike kita sedih. Kemudian langsung bisa cari di Google, itu banyak sekali anak-anak muda gara-gara dibilang dasar kamu hidungnya besar, dasar kamu jelek, dasar kamu gendut, dia ketik di media sosial, anak itu bunuh diri. Dia tidak bisa menerima hinaan. Gitu loh. Nah, sekarang kalau misalnya kita buat konten, ya kita buat konten, misalnya anak itu suka berpuisi atau nyanyi, kita komen aja, jelek sekali suaramu, lebih baik kamu diam. Orang itu bisa mentalnya down karena dihina gitu. Nah, ini sekarang sedang terjadi ya di media sosial. Nah, kalau kita belajar lagi lebih dalam itu, sekarang sudah ada yang namanya attack culture ya di media sosial ya. Kita meng-attack orang lain gitu. Toh kita nggak kenal dia, kita komen aja yang negatif gitu loh. Kita komen-komen gitu, tapi sebenarnya komen-komen kita tuh berdampak bagi kehidupan orang lain gitu. Nah, mental-mental anak muda itu terkena hinaan itu sangat-sangat fatal. Maka diharapkan yang melalui kisah Hizkia ini, kita bisa kemudian dipulihkan kembali. Anak-anak bisa mendapati pengharapannya itu ternyata kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, Tuhan yang menilai. Nah, kemudian kalau langsung mau tetap pertahankan yang di awal tadi itu loh,
kata-kata penghinaan. Dan terakhir tuh kata-kata doa gitu ya. Sepertinya itu kurang pas, seperti yang Lause Hendri katakan. Kok itu kata-kata penghinaan gitu ya. Mungkin lebih cari jenis kalimat atau kata yang menghancurkan atau membawa dampak negatif. Ya. Kemudian itu bukan kalimat doa, tetapi kata-kata yang membangun. Gitu loh. Maksudnya cari kata yang bersifat membangun dan satu yang merusak. Bodoh lah, ya, kemudian dasar kamu emang begitu orang. Bisa berupa kalimat atau satu kata gitu ya, bukan kata penghinaan, jadi lebih kata yang negatif atau menghancurkan, yang membuat orang lain mentalnya down. Yang terakhir itu kata membangun. Nah, boleh juga kalau tidak mau memakai aktivitas ini atau mau menambah suatu aktivitas, juga bisa kasih gambar kapal. Ya, gambar kapal, kemudian gambar pohon, hutan, ya, dan kemudian gambar orang badannya besar. Gitu loh. Nah, menurut kalian, kalau misalnya kesama gambar banyak orang gitu, kayak mau perang, nanti langsung pilih aja. Menurut kalian gimana mau menggerakkan kapal ini? Ya, menggerakkan kapal ini. Oh, ada yang mengatakan, oh ya dorong saja, atau pakai nahkoda, kasih anak-anak memberikan jawaban. Atau bagaimana menghancurkan hutan ini, gitu ya. Nah, nanti anak-anak bilang ditebang, sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian kita bisa pakai salah satu ayat dari firman Tuhan di Yakobus. Yakobus pasal 2 yang mengatakan bahwa lidah itu bisa mendorong kapal dan menghanguskan satu hutan gitu. Maksudnya intinya itu lidah itu berbahaya gitu. Jadi kita jangan pikir ya menjatuhkan benda-benda seperti orang yang besar, kemudian pohon yang besar, nahkoda kapal itu, kita hanya menggunakan tenaga. Tidak, lidah kita ini bisa memiliki kekuasaan. Misalnya kita bilang maju, orang maju gitu. Mundur, stop. Itu lidah ini memiliki kuasa. Jadi Alkitab mengatakan bahaya ini. Dia bisa menggerakkan kapal dan menghanguskan satu pohon gitu loh. Ya. Nah, jadi hati-hati. Nah, kita melihat bagaimana juga kita melihat Asyur ini juga berencana memenangkan perang dengan cara memakai lidah mereka. Ya, sehingga buat mentalnya down. Tetapi apa yang terjadi dengan Hizkia kita lihat. Ternyata dia bisa menang atas hal itu. Nah, apa yang bisa membuatnya dia menang? Nah, kita baru akan belajarkan hari ini gitu. Nah, jadi saya rasa perlu benang merahnya ditarik ke hal tentang penghinaan, kemudian bagaimana anak menerima penghinaan, dan bahkan nih, tadi ada kata-kata kunci kan, beberapa bisa mengasihi, bla bla bla. Anak-anak juga belajar, jangan melontarkan kata-kata hinaan kepada teman-temannya. Lebih mengutamakan suatu hal yang membangun gitu loh. Ya, apalagi kita sekarang namanya generasi anak muda yang suka ngegas. Ya, ada bahasa yang ngegas ya. Artinya sedikit-sedikit langsung ngomongnya kasar sekali dengan orang yang lebih senior gitu loh. Nah, ini beberapa ciri-ciri anak-anak yang muda sekarang gitu ya. Ada istilah ngegas. Ngomongnya itu kayaknya, apa sih kamu goblok gitu loh. Kamu nggak ngerti lah gitu. Nah, itu ngegas dia. Nah, bahasa-bahasa seperti ini anak-anak harus tahu gitu. Ya, bagi mereka itu hal yang biasa. Gitu sih. Ya. Tapi kita ajari bahwa lidah ini berbahaya. Kita harus cobalah pakai kata-kata kita untuk hal-hal yang membangun. Nah, itu sih aplikasi kedua, tapi aplikasi pertama itu lebih kepada kekuatan kita menerima penghinaan itu. Nah, ini menurut saya ya. Oke, lose-lose ada lagi? Terima kasih, Chantal. Iya. Masukan yang lain, lose? Contoh. Iya, gimana lose, Hendrik? Itu kan musuhnya Hizkia itu kan sebenarnya dia menghina-hina, itu kan sebenarnya perang psikologis tak tuh. Atau dia sebenarnya benar menghina, ya menghina tetapi dalam arti sebenarnya adalah perang psikologis supaya menjatuhkan mental musuh tak, kayak gitu. Bukan ya, hanya betul, satu sisi emang benar karena itu konteks mereka saat itu. Tapi kalau kita hanya mengambil konteks paralel, kita tidak menemukan anak remaja yang mungkin
secara langsung menghina Tuhan kita gitu loh. Hmm. Ya maksudnya mungkin di marketplace kita bertemu sih dengan orang-orang yang menghina Tuhan kita. Apalah agama Kristen, apalah Tuhan kalian gitu loh. Yesus yang mati di kayu salib. Nah itu mungkin kita kalau yang agak besar cakupannya, marketplace, bertemu dengan orang-orang non-Kristen, kita mungkin mendapati olok-olokan Allah seperti ini gitu loh. Ya, misalnya Kristen nih apa nih, perpuluhan nih, agama apa nih, gitu. Berkat-berkat nih, mujizat-mujizat palsu nih. Nah, itu kan mengolok-olok Allah kita gitu. Nah, cuma kalau anak-anak remaja, kita lebih melihatnya jarang sih mereka menemukan orang menghina Allah mereka atau menghina iman mereka. Lebih kepada, ya mereka menghina mereka gitu. Nah, bahkan di Show Me Jesus juga bisa mengatakan mereka menghina atribut mereka, misalnya sok suci. Kamu orang Kristen jangan sok suci lah. Nah, jadi dia mentalnya udah langsung, aduh, iya ya, saya kok sok suci gitu. Padahal kita diajak untuk membawanya ke doa gitu. Membawa kepada Tuhan. Aduh Tuhan, sedih nih dikatain seperti itu. Berarti nanti di belakang itulah yang harus diperbaiki ya tambahannya. Iya, tadi ada 4 yang doa itu ya tadi Lause prinsipnya itu. Menurut saya itu prinsipnya lebih itu. Karena tadi Lause yang di terakhir itu, ya bagus sih membuat doa sama seperti Hizkia ya. Allah berkuasa, bla bla bla. Tapi itu jadinya doa umum. Maksudnya doanya untuk kita membuat doa umum gitu. Cuma nanti di akhir tuh bikin prinsipnya aja. Beberapa prinsip tadi, siapa Allah, biarkan Allah yang berdaulat, kemudian biarlah Allah yang menilai, dan bawalah semua keluh kesahmu kepada Tuhan secara pribadi. Nah, 4 prinsip itu dikasih aja, mereka yang isi sendiri nanti doanya. Itu siapa Allah? Tuhanku yang berkuasa, kami datang kepada Tuhan gitu loh. Ya, hari ini saya dihina teman saya gitu. Tapi saya tahu bahwa bisa dikatain saya gendut, tapi saya tahu di mata Tuhan saya paling indah gitu loh. Tuhan ampunilah dia gitu. Saya tidak mau membalasnya. Nah, saya seperti itu. Ya nanti Lause bisa buat contohnya juga, modelnya kan. Jadi anak-anak bisa meniru. Oke, ada lagi Lause yang ingin bertanya di bagian ini. Sungguh sebuah penghinaan. Ya, ini materi hari ini. Gimana Lause? Sepertinya semua jelas ya? Jelas. Contoh, Ya. gimana kalau candaan remaja-remaja? Jadi remaja-remaja aku perhatikan mereka juga suka pakai kata-kata hinaan, tapi untuk dalam kutip bercanda ya antar teman mereka itu termasuk nggak ya? Iya, itu boleh, maksudnya begini. Terkadang itu ya kita suka bercanda, tetapi tidak tiap kali kita kan mau bercanda. Siapa tahu kita ngomong sesuatu masuk ke hatinya, dia simpan di dalam hatinya gitu. Jadi dendam. Karena teman akrab sih, antar mereka sesama teman akrab, kalau aku perhatiin mereka pakai canda, tapi mereka aku perhatiin bercanda. Jadi itu juga perlu kita ingatkan ya. Ya bercanda boleh, tapi yang memuliakan Tuhan juga kan. Tapi saya pernah dengar itu dari Pak Ivan ya kalau nggak salah ya, dia bilang ya, ada filosofi persahabatan katanya contoh.
Jadi kalau teman itu untuk membangun relasi kayak makin dekat sampai ngomong yang candaannya yang agak kasar mungkin di mata orang lain, itu mereka nggak apa-apa karena relasi mereka sudah dekat gitu. Karena nggak tahu filosofi persahabatan dari mana ya, saya pernah dengar dari Pak Iwan. Yang makin dekat biasanya kata-katanya kadang-kadang ngomongnya agak yang kita dengar tuh kok kalian ngomongnya gitu loh. Iya, kalau cuma saya jangan jadi konsumsi publik aja mungkin. Kalau untuk berdua aja ya sih kayaknya nggak apa-apa kalau ada orang lain bisa jadi batu sandungan. Iya, kalau menurut saya lebih kepada tadi itu menunjukkan relasi dekat kan bukan berarti kata-katanya juga memuliakan Tuhan. Kata-kata dipilah dulu emang. Kalau saya lihat di dalam bahasa Mandarin, kalau kita dekat dengan seseorang itu kita akan panggil dia si tua bangka, kita panggil dia misalnya dasar bodoh gitu loh. Nah, orang-orang dekat kita panggilnya gitu loh. Ya, si tua bangka, si bodoh gitu. Nah, itu cinta sayang gitu ya. Nah, gitu. Dasar goblok. Tapi ya ada juga yang anak-anak saya lihat bercandanya itu misalnya kebun binatang panggil temannya itu sesama kebun binatang, terus agak sedikit yang berbau-bau pornografis gitu, ketawa-ketawa. Nah, itulah yang mungkin saya rasa perlu saya juga tidak membenarkan itu kan, walaupun mereka cuma relasi. Ada kata yang lain. Nggak harus itu gitu. Bisa panggil temannya, woi, dengan binatang gitu. Ya kayaknya mereka biasa aja gitu. Pernah sih dengar anak aku ngomong sama temennya, ngomong-ngomong kasar gitu sama temennya, kok ngomongnya gitu kalian, biasa Mi itu katanya gitu. Aku pikir apa anak sekarang beda ya. Aku boleh usul lah ya. Silakan Mas Herman. Nggak tahu kalau aku sih lihatnya agak susah lihat teksnya, apa kekecilan hurufnya atau apa gitu. Apa boleh digedein atau saya sendiri aja yang bermasalah dengan mata. Selesai. Apa boleh digedein dikit untuk teks PowerPoint-nya? Boleh, Lause. Karena hurufnya juga huruf yang agak kurus, miring. Sesuai Lause Linda langsing. Siap, Lause Herman. Fontnya susah dibaca itu. Fontnya agak susah dibaca ya. Oh, fontnya ya. Oke, nanti saya ganti aja ya font umum. Tapi masih bisa lah dilihat Lause. Tapi untuk Lause Herman lah nanti. Ya Lause Herman ya. Malum sudah tuwir. Tuwir. Kok ngejek kami? Yo nih. Yang kurang kelihatan itu yang ada peta tadi itu di sebelahnya kan ada silsilah ya. Oh iya. Nah itu agak kurang kelihatan kecil. Selebihnya bisa kelihatan sih. Oke. Oke, Lause. Ada lagi nanti tolong dibesarin ya Lause Linda ya. Kalau hal ini kita nggak perlu berhemat ya. Aku lihat kita sekali ini kerangkanya agak kacau ya. Kalau saya lihat tujuan pelajaran kan itu adalah mengenali hinaan Asyur kepada Allah ya. Jadi mungkin kita membuat itu sesuai dengan tujuan saja supaya nanti tujuannya tercapai begitu. Jadi pertama mungkin itu adalah pendahuluan, dan pendahuluan itu memang harus dirubah kalau saya lihat, karena banyak kata-kata yang bukan kata penghinaan. Jadi tadi Henry sedikit mau protes tadi ya, ada kata-kata yang bukan penghinaan. Kalau penghinaan seperti bodoh, jelek, ya itu penghinaan ya. Jadi kita kata-katanya jangan sampai kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau sampaikan. Nah itu pendahuluannya. Jadi itu sedikit koreksi lah ya. Kemudian karena kerangkanya agak sedikit
saya tidak nyambung dari tadi ya. Maka menurut saya kita coba pakai kerangka yang di dalam tujuan saja. Pertama itu judulnya adalah hinaan Asyur kepada Allah gitu ya. Judulnya. Kemudian isinya kita tinggal ambil saja di ayat-ayat itu yang menyatakan satu hinaan dari Raja Asyur kepada Allahnya Hizkia. Nah, kemudian yang kedua itu kan bagaimana hubungan antara respon Ahaz dengan Hizkia itu tidak ada di dalam. Saya lihat tidak ada ya. Harusnya ada perbandingan karena di sini kan tujuannya di sana. Ya, nomor 2 adalah hubungan respon Ahaz dengan Hizkia. Nah, kemudian ketiga baru doa Hizkia, kita yang melihat bagaimana Hizkia menaikkan doa-doanya dan yang terakhir adalah baru aplikasinya ya, doa itu bagaimana kita terapkan di dalam hidup kita ya, doa Hizkia itu. Nah, ini kalau menurut saya itu sebenarnya sederhana saja, kita buat kerangkanya seperti demikian. Tadi agak bingung kerangkanya. Jadi kalau kita mau capai tujuan, kita pakai tujuan itu sebagai kerangkanya. Ini usul ya, usul saja. Bahannya tetap dari bahan yang tadi disampaikan, hanya kita pilah-pilah ya. Jadi kita buat dia punya koridor itu seperti demikian. Nah, bagaimana teman-teman melihatnya? Ya, Lause Limson saya lihat sebenarnya tadi Lause Linda itu memang poin-poin ini dia sudah ada. Cuma seperti yang saya katakan tadi itu, karena benang merahnya itu nggak ada, jadinya sepertinya terputus-putus. Gitu loh. Jadi dia bagian introduction hanya untuk menceritakan tentang kata-kata yang itu. Tapi penghubung bridging-bridgingnya ke kalimat-kalimat itunya jadi kelihatannya parsial kan. Gitu. Makanya tadi perlu sih Lause Linda kan. Fokusnya tadi agak banyak, jadi mungkin boleh kembali kepada tujuan. Yang kemudian melihat kontras respon Ahaz dan Hizkia itu kan, sebelumnya saya juga suruh Lause Linda untuk menambahkan di PowerPoint kalau bisa diperbandingkan sih respon Hizkia dengan Ahaz itu gimana. Tapi tadi juga saya sepertinya belum lihat juga ya dalam bagian respon itu. Ya, karena itu salah satu tujuannya ya. Jadi itu harus dicapai. Tujuan itu dikasih supaya kita mencapainya gitu. Iya. Tadi ada aplikasinya nggak ya, Lause ya? Aplikasi ke muridnya. Sebenarnya dari tujuan ini kan kita bisa ambil aplikasi ke muridnya bagaimana gitu. Seperti tujuan pertama kan mengenali hinaan Asyur. Itu bagaimana kita baik sebagai subjek maupun objek ya, orang yang dihina atau kita sebagai penghina gitu. Seperti yang tadi Lause Yuliana katakan, kayaknya mereka mungkin bercanda, tapi kata-katanya itu bisa jadi kata-kata yang bisa. Ya, kadang kan orang itu kan moodnya kadang ada yang meskipun teman dekat, kadang misalnya moodnya lagi nggak baik, di ngomong gitu, itu bisa jadi gimana ya orang yang dengar meskipun teman dekat ya, bisa terjadi perselisihan nantinya. Jadi kita mesti menghindari kata-kata yang seperti itu. Kemudian kalau kita sebagai objek, orang yang dihina gitu, orang yang disakiti, orang yang dilukai, apa yang kita lakukan? Kalau seperti Hizkia ini kan, seperti Hizkia ini kan dia membentangkan semua permasalahannya ya surat itu kepada Tuhan, dan apa yang kita lakukan ketika kita disakiti, dilukai, apakah kita membalas? Apakah kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menaklukkan hati kita gitu, supaya tidak mendendam ya. Ini doa Hizkia kita bisa belajar dia memuliakan Tuhan. Awalnya dia memuliakan Tuhan, kemudian terakhir pun dia mengatakan biar kemuliaan Tuhan itu dinyatakan ya. Jadi ini pola doa yang sangat baik yang harus kita contoh juga sebagai anak-anak remaja ya. Kalau
kita sedang ada masalah, kita dilukai, kita disakiti teman kita, apa yang kita lakukan, apakah kita membalas atau kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dilulukan hati juga ya, bisa mengasihi gitu, bisa memuliakan Tuhan juga melalui apa yang kita alami gitu. Nah, ini berkat-berkat yang bisa kita terima sih dari pelajaran hari ini ya, malam ini untuk bahan KP ini. Dan satu lagi, Hizkia ini beda dengan ayahnya, meskipun ayahnya bobrok, tetapi Hizkia bisa berlaku seperti Raja Daud ya. Nah, kehidupan remaja juga gitu. Misalnya ada orang tuanya mungkin yang tidak sesuai ya, yang menurut kita tidak bisa menjadi teladan. Apakah kita akan mengikuti apa yang dilakukan orang tua kita, atau kita mendendam kepada orang tua kita, tapi kita mau belajar seperti Hizkia ini ya, dia bisa berlaku seperti Raja Daud, apa yang dilakukan oleh Daud gitu. Dan para remaja juga kalau misalnya dalam keluarga yang kurang baik, orang tua yang tidak memberi contoh, apakah kita mau ke orang tua kita menendam, atau kita mau belajar akan firman Tuhan, dari firman Tuhan yang diterima di sekolah minggu, di ibadah yang kita telah lakukan. Itu aja sih. Mungkin bisa aplikasinya ditambah. Oke, makasih. Contoh atau Loselinson, saya mau Mas itu poin yang tadi Loselinson katakan, Mas itu sama contoh Y ya, yang Mas itu melihat kontras respon Ahaz dan Hizkia. Saya ada menjelaskan pada saat bagaimana Allah menyelamatkan Yehuda. Nah, di situ kan ada poin apa sih perbedaan reaksi diri dari ayahnya gitu loh. Itu kan saya ada jelasin juga gitu. Dari Ahaz memang sih saya cuma menjelaskan secara lisan gitu ya. Saya nggak membuat di dalam Mas itu di dalam poin-poinnya gitu. Itu sudah sih saya ada kasih tahu Ahaz gimana, sudah tuh Hizkia gimana gitu. Kalau memang bisa mau masukin ya saya boleh masukin gitu. Iya, makanya tadi saya juga katakan sebenarnya semuanya sudah ada, Ose. Sebenarnya yang tadi Ose katakan semua juga sudah ada, tapi mungkin lebih kepada suatu kerangka yang lebih besar. Iyalah, itu benang merahnya kita tuh lebih kemana kan? Karena konteksnya itu seseorang yang menerima hinaan. Ini kalau kita gambar besarnya, kalau ini temanya kan hinaan sebenarnya. Dan kita mau belajar dari Hizkia. Intinya dua itu kan. Hinaan kita belajar dari respon Hizkia. Dan Hizkia yang berbeda dengan papanya. Yaitu jadi dua sisi kan sederhana. Bagaimana seseorang menerima hinaan dan kemudian seorang bagaimana menggunakan kata-katanya. Gitu. Di satu sisi kita juga bisa jadi asyur kan. Tapi bisa saja dalam kehidupan anak-anak sehari-hari kita yang jadi asyurnya. Kita yang mencoba mencemooh orang, menjatuhkan orang lain, gitu, menghina orang lain. Gitu. Kita juga mungkin bisa jadi seperti Hizkia, ya. Dan hinaan ini bisa mungkin ada kata-kata dari orang tua kita, kata-kata dari teman kita yang jadi dendam kan. Orang tua kita mengatakan, aduh kamu nih anak yang bagaimana gitu. Itu kan ada kan dendam-dendam kata-kata yang mungkin diingat terus gitu. Nah, itulah kita coba rekonsiliasi di bagian ini. Gitu. Nah, beberapa survei yang saya katakan biar anak-anak itu juga sadar juga kan. Aduh, gak boleh sembarangan ngomong nih di media sosial atau sama teman-teman gitu. Supaya ngomong satu kata satu ini orang ini bisa bunuh diri, bisa down mentalnya dan sebagainya gitu. Ya. Nah, itu jadi ada dua aspek itu. Nah, baru tes contoh. Iya. Tadi kalau nggak salah yang Loselinda Co itu ada share di 2 halaman terakhir ya. Kalau nggak salah ingat itu ada kata Allah senang. Yang saya tangkap Allah senang menempatkan orang-orang dalam keadaan bahaya gitu. Coba Loselinda share yang 2 halaman terakhir itu. Agak janggal nggak kalimatnya kayaknya? Allah senang. Tidak ada.
Coba saya share lagi ya. 2 halaman terakhir apa 3 halaman terakhir? Maklum sudah tuir ya, jadi agak lupa. Oke, boleh Lose Linda. Iya boleh ya, saya share ya. Mana ya Love Herman? Yang 3 itu, yang 3, yang ada 3 itu. Ini, Nah, ini. Oh ini ya, coba ya. Diperbesar Lose. Iya. Ada nggak? Itu yang dia senang memuliakan dirinya dengan hal-hal besar yang untuk menyelamatkan anak-anaknya dari situasi yang tidak mungkin ada jalan keluarnya. Oh. Kesannya anak-anaknya dalam bahaya. Oh, tidak mungkin tidak ya di sini mungkin ya dengan penderitaan ya dilakukan gitu loh. Tapi Allah yang menyelamatkan untuk terhadap ya anak-anak. Maksudnya itu anak-anaknya itu kita gitu. Kalau misalnya ya katanya nanti mau dirubah, bolehlah nanti bahasanya untuk lebih mudah dimengerti ya. Ditambah ada kata senang, desire-nya Tuhan itu kayak gitu. Memuliakan dirinya. Oh ya umatnya dia senang memuliakan dirinya gitu ya. Menurut saya sih agak janggal. Oke. Ada lagi? Lause ini kata kalimat ini dari Lause atau dari yang Somi Jesus? Itu buku itu contoh. Dari Somi Jesus ya? Iya. Soalnya saya lihat ini sepertinya kalimat Iya. dari yang saya baca itu agak pusing-pusing juga. Iya, Kayaknya agak aneh gitu ya bacanya. Iya. Sudah nanti paling kita pakai bahasa sendiri aja gitu. Kata masih itu kayaknya kurang cocok, Lause. Masih. Allah menjawab doa umatnya, bukan Allah masih menjawab. Seolah Allah itu kadang tidak menjawab ya. Iya, Allah menjawab Oke, nanti doa umatnya. Senangnya boleh dihapus lah. Dia memuliakan dirinya dengan melakukan hal-hal besar untuk menyelamatkan anak-anaknya dari situasi yang tidak mungkin ada jalan keluar. Ada lagi nggak sampai bawah? Tentu saja Allah dapat memilih untuk membawa kita melalui lembah kelam. Ada yang warna biru loh. Bidang penderitaan atau yang warna ujian. Biru loh. Itu nih biru lah nih. Ya, inilah biru. Oke. Kuning. Ya, tapi ini kayaknya kita harus nanti coba sama dengan Cuanto ya, simpulkan aplikasi, karena kalau dari tadi kayaknya aplikasinya bisa banyak gitu. Iya. Biar kita seragam aplikasinya apa gitu. Iya, harusnya sesuai tujuan sih. Yang ini aja, yang jangan terlalu merembet kemana-mana ya. Ya karena usul boleh loh, fokus aja ke tujuannya. Ya Santoso. Usul boleh. Ya itu kayaknya tiga poin ini kalimatnya nih perlu penyederhanaan ini tuh anak-anak apalagi kelas 7 kelas 8 ya. Iya. Sulit, kita aja sulit memahami maksud kalimat ini mau kemana perginya ya. Nah, tadi kan sudah dibuang tuh ada kata-katanya. Nah, kayaknya bukan masalah dibuang, kayaknya perlu kita pakai bahasa yang agak bisa dimengerti anak kayaknya ya. Mungkin tidak perlu nyontoh kalimat kayaknya dalam dari buku. Satu kalimat saja itu sudah bisa. Maksudnya gini, kalau memang perlu kalimat. mungkin kita tidak usah pakai kalimat dari buku. Mungkin kita buat kalimat yang sederhana aja satu gitu loh. Iyalah, pokoknya kata yang membangun lah ya dari itu ya. Kemudian begini juga, kita harus lihat juga sebenarnya 3 ini perlu enggak gitu. Sebenarnya ini dalam konteks apa juga kan tadi.
Gitu loh. Karena saya sekarang jadi sudah menemukan mengapa tadi banyak missing link juga. Maksudnya kenapa tidak itu? Karena mengambil dari bagian-bagian dari kalimat Somi Jesus itu. Jadi terkesannya dia itu menimbulkan narasi-narasi sendiri lagi nih. Misalnya tadi Allah masih menjawab doa umatnya, dia senang memuliakan dirinya. Kalimat ini saat kita mencerna itu sudah kayaknya jadi lost kan, karena kita ini apa maksudnya gitu. Dan tentu saja Allah dapat membawa kita melalui lembah kekelaman, penderitaan atau ujian yang mencapai tujuannya. Aduh, apa ini maksudnya? Nah, kita lupa bahwa Allah pencipta. Nah, karena memakai kalimat dari Somi Jesus, kalimat itu kan narasi itu ada konteksnya. Jadi saat kita ambil ke sini, jadi kita emang betul agak sedikit bingung di situ. Nah, kalau Linda nanti coba dilihat 3 poin ini apakah bisa disederhanakan dengan maksud langsung mau nyatakan apa? Misalnya Allah itu setia mendengar doa, ya. Allah itu akan membawa kita mencapai tujuannya walaupun kita menderita, dan dia pasti menepati janjinya. Intinya 3 itulah misalnya. Kalau saya tangkap sih dari 3 ini seperti apa yang dialami Hizkia ya, mengalami kesulitan, itu Tuhan itu memberi jalan keluar bagi orang yang berseru kepadanya. Jadi Tuhan akan menjawab doa-doa umatnya yang sedang dalam situasi sulit ya, dan Tuhan akan memberi jalan keluar. Sebenarnya intinya ke sana ya. Ya, berarti kita seharusnya slide kita menjadi begini. Sebagaimana Allah setia dan menjawab doa daripada bangsanya yang menderita, misalnya atas Hizkia, demikian Tuhan pasti juga akan bagaimana dengan pergumulan kita. Jadi kalimatnya itu aja gitu sebenarnya. Iya, jadi di PowerPoint kita kalimatnya itu, sehingga kita baru bisa jelasin lagi di aplikasi. Nah, jadi untuk ke depan ya juga mungkin lase-lase dari Somi Jesus, ambil satu konsep atau statement, baru nanti kita bisa setiap statement itu baru bisa aplikasi, ada ruang aplikasinya. Gitu. Oke, contoh. Udah? Lagi? Oh, stop ya? Sepertinya yang doa Hizkia itu kan penting. Maksudnya dia menyangkut kepada 2 tujuan sekali ya. Jadi bagaimana kita minta anak-anak untuk meniru akan doa Hizkia itu kalau kita tidak menganalisanya. Jadi kan doa Hizkia kan ada di halaman 105 doa Hizkia, lalu kemudian kita buat apanya, analisa tentang doa tersebut, apa yang bisa kita teladani dari doa Hizkia itu. Nah, kemudian setelah itu baru kita bisa minta tujuan keempat itu, meminta anak-anak untuk bisa meniru doa Hizkia. Kalau kita tidak mau menganalisa doa itu, kita tidak bisa memberitahu kepada anak apa yang harus kita tiru dari doa Hizkia. Menganalisa doa Hizkia kan termasuk salah satu tujuan daripada pelajaran hari ini. Iya, berarti itu aja loh, Linda nanti doanya dikeluarin di satu kemudian dianalisa. Nah, terus setiap kalimat kasih analisanya. Tadi saya juga sudah membantu kan beberapa prinsip kan. Jadi di bagian sini baru kasih keterangan Raja Hizkia menyatakan siapa yang Allahnya yang dia percayai, gitu loh. Nah, kasih aja garis berkuasa tentang Allahnya yang bagaimana gitu. Kemudian di bagian kedua ada kan dia mengatakan bahwa biarlah Allah yang mengalahkan musuh, bla 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 bla. Nah, kita di sini kita lihat Hizkia responnya tidak membalas. Hizkia tidak membalas, tetapi mengembalikannya kepada Tuhan. Nah, jadi dianalisa aja seperti ini. Jadi ini doanya. Nanti di sini ada kayak seperti apa itu Kak? Tanda kurung yang panjang itu baru dianalisa satu-satu gitu. Jadi kayaknya ada 4, berarti 4 slide aja. Untuk kalimat doa, sebelahnya penjelasannya. Kalimat doa, penjelasannya. Nah, baru setelah itu bisa aplikasikan di akhir. Nah, kemudian yang gerakan Hizkia itu tadi membawa surat itu kepada Tuhan gitu. Itu sebenarnya juga bisa aplikasi juga sebenarnya.
Ya sebagaimana Hizkia mendengar surat itu membawa kepada Tuhan, demikian anak adik-adik gitu. Nah baru selanjutnya itu lebih mengkupas doanya. Gitu. Nah jadi kalau misalnya kita mau sederhana ya Lause, sebenarnya itu yang pertama itu kita lebih kepada gini. Saya berikan kerangkanya ya, nanti disusun ulang lagi. Yang pertama itu lebih kepada intronya. Nanti dipikirkan ya intronya. Boleh pakai yang tadi atau mungkin dipikirkan yang lain ya. Kemudian langsung masuk aja kepada hinaan. Jadi intro yang berkaitan tentang hinaan, langsung masuk aja kepada hinaan Asyur gitu. Nah, jadi hinaan Asyur itu seperti apa? Analisa. Ya, meragukan Tuhan, bla 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 gitu. Nah, baru aplikasi. Pernah nggak kita dihina seperti itu? Ya, oke, nah baru kita kasih data-data, bla 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 bla. Nah kemudian kita masuk lihat. Nah setelah kita dihina, respon kita apa? Nah ada Ahaz, ada Hizkia. Nah Hizkia apa? Membawa surat di depan kepada Tuhan. Nah baru kita bisa aplikasikan. Kalau kita dihina, ada apa? Kita bawa kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu, dia membawanya dengan doa. Yuk kita analisa doanya, masukin 4 doanya. Analisa satu-satu. Nah, baru aplikasi lagi, jelasin lagi di dalam konteks anak remaja, yuk kita buat doa. Nah, gitu sebenarnya. Jadi langsung aja kepada tujuan-tujuannya. Nah, yang kita panjang lebarnya itu di aplikasinya sama penjelasan mengenai hinaannya itu loh. Ya benar, kenapa ya mereka menghina Tuhan ya? Kita bisa, jadi di situ kita bisa eksplor lebih dalam. Masa Tuhan dianggap seperti, kan tadi ada kalau kita lihat kalimat-kalimatnya itu ya, orang Asyur malah menganggap Tuhan itu yang mesbah-mesbah yang dibuang oleh Hizkia itu. Salah kaprah ya mereka ya. Dengan Tuhanmu itu yang dibuang loh sama Hizkia itu. Padahal sebenarnya Tuhannya bukan yang itu, justru itu yang mau disingkirkan. Baru dihina ya, Mesir pun dihina, blah. Itu kita eksplor di situ. Kupas di situ. Tuh. Oke, contoh. Ya. Nanti nggak apa-apa lah Linda itu coba aja revisi sebisanya. Nanti dikirimkan kepada saya Iya, aja. nanti saya Nanti kasih saya akan contoh cek. lagi ya. Ya, saya akan cek ulang lagi. Thank you Lause Limson ya, Lewi masukannya tadi mengenai yang ketujuan itu. Oke. Ada lagi? Oke. Sepertinya sudah ya. Nanti setelah direvisi, nanti kalau Lause ada masukan lagi, baru kita bisa diskusikan bersama-sama di grup lah ya. Oke, terima kasih ya Lause Linda ya hari ini telah membawakan materi. Ya, terima kasih. Nah, kita akan bersama-sama berdoa. Kita doakan besok hari untuk kebaktian onsite dan online kiranya berjalan dengan lancar. Khususnya besok kita akan memperingati Hari Reformasi Gereja. Ya, bagaimana mengingat tokoh-tokoh heroik daripada dalam sejarah ya, yang dipakai Tuhan luar biasa untuk kembali membangunkan gereja. Nah, kita peringati setiap 31 Oktober. Nah, besok dalam rangka itu. Kita doakan, kiranya juga itu tidak hanya sekedar momen-momen yang lewat setiap tahun, tapi benar-benar ada dampak ya. Kemudian setiap lause-lause, ya kita berdoa untuk pengajaran besok, kemudian persiapan hati untuk mengikuti ibadah. Ya. Oke, 2 hal ini saja yang kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada hari ini kami bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mempersiapkan diri kami. Hari ini kami diingatkan kembali belajar daripada seorang raja bernama Hizkia. Dunia yang kami tempati ini banyak sekali suara-suara Tuhan. Suara-suara yang mungkin bisa menggoyahkan iman kami. Suara-suara yang bisa melemahkan mental, mendukakan perasaan kami. Dan hal itu mungkin
diberikan oleh teman kami, orang-orang terdekat kami, bahkan orang yang kami tidak pernah pikirkan mungkin dapat mengatakan hal-hal seperti itu, tapi kita sudah terluka. Apapun itu Tuhan, kami ingin membawanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri, kasih-Mu, kuasa-Mu, terus melengkapi dan menutupi setiap luka, kesedihan kami. Dan juga kami dapat dipakai Tuhan untuk mempersiapkan materi ini untuk membantu anak-anak didik kami. Kami juga berdoa untuk esok hari setiap Lausi akan mengajar, memberitakan materi mengenai nama Tuhan. Kiranya nama yang diberitakan itu benar-benar bisa membantu anak-anak dalam mengatasi segala kesulitan di dalam hidupnya dan mengambil keputusan-keputusan bijak di hadapan Tuhan. Juga kami mau menyerahkan setiap daripada guru-guru yang besok akan mengikuti ibadah dalam rangka memperingati Hari Reformasi. Tuhan siapkan hati mereka, kesiapan hati mereka sehingga mereka dapat beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan waktu selanjutnya ini juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Amin. Oke, saya kembalikan ke Lause Limson ya. Lause Herman. Ya, terima kasih Contoh. Selamat berkhotbah besok. Ya, siap. Kayaknya nuansa-nuansa Calvin Zwingli keluar semua ini. Oh iya, ini kita untuk besok yang jadi hostnya siapa ya? Lo Sekar ya? Lo Santoso ya tetap ya? Yo, oke. Yang putar PPT-nya Lo Sekar ya? Ya.